Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa KKN Unisnu Jepara yang ke-10 dan juga para dosen pembimbing lapangan. Tahun ini tema KKN kita adalah KKN tematik COVID-19 berbasis kemitraan dan juga bina desa. Nah, sebagai pembekalan materi, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep pengabdian masyarakat berbasis kemitraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 materi. Yang pertama adalah filosofi dan urgensi pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pengabdian kepada masyarakat Unisnu Jepara. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk PKM. Kemudian yang keempat yaitu metode PKM. Lanjut. Yang pertama yaitu filosofi dan urgensi pengabdian kepada masyarakat. Secara filosofis, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi merupakan upaya inovasi dalam menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah, peningkatan layanan masyarakat, dan meningkatkan produksi, serta penggunaan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Selanjutnya yaitu urgensi atau tujuan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang kedua yaitu mengembangkan model pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, yaitu melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, yaitu melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia, berkeadilan gender, dan inklusi sosial, serta kelestarian sumber daya alam. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan konsep pengabdian di Unisnu Jepara. Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi dalam pengelolaan dan pelaksanaannya dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu LPPM Unisnu Jepara. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu keharusan untuk menyampaikan kerangka pikir dalam mencermati setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta membiasakan diri memecahkan suatu masalah secara ilmiah dan sistematis sesuai dengan profesinya sehingga dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah terkait dengan bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini merupakan bekal terutama untuk mahasiswa KKN bagaimana nanti melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian di daerah masing-masing. Yang pertama yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan kepada masyarakat ditujukan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan non-formal. Bentuk kegiatannya bisa berupa pendidikan keluarga, penataran, kursus, lokakarya, penyuluhan, latihan, bimbingan kerja atau teknis, proyek percontohan, dan kelompok belajar. Jadi bentuk yang pertama adalah pendidikan kepada masyarakat. Bentuk yang kedua, lanjut, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Nah, bagaimana bentuknya? Maka pelayanannya dimaksud adalah pemberian layanan oleh
KKN Unisnu secara profesional kepada masyarakat yang membutuhkan, ya, sesuai dengan analisis situasi yang nanti kalian akan lakukan. Pelayanan yang diberikan, ya, contohnya adalah bisa perencanaan kota, studi kelayakan, pelayanan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan, pertanian dalam arti luas, pelayanan manajemen, bantuan dan konsultasi hukum, pelayanan teknologi, dan konsultasi pendidikan. Juga konsultasi berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Lanjut. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang ketiga yaitu pendampingan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra. Selanjutnya adalah bentuk pengabdian masyarakat yaitu penerapan dari hasil penelitian. Nah, ini dapat berupa penerapan teknologi tepat guna, penerapan hasil-hasil penelitian, juga penerapan berbagai ilmu terapan. Ya, jadi nanti prakteknya ketika mahasiswa juga beserta dosen pembimbing lapangan yang memiliki hasil-hasil penelitian bisa kemudian diimplementasikan dalam pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk pengabdian selanjutnya yaitu advokasi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas atau kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warga negara. Selanjutnya, salah satu bentuk pengabdian masyarakat yaitu yang akan dilakukan KKN, kuliah kerja nyata, yaitu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa program strata 1 pada perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu bentuk pengabdian yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa KKN yaitu alih teknologi. Apa itu? Yaitu merupakan kelanjutan pengembangan hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi yang tidak hanya sebagai proses teknologi, tetapi merupakan paduan proses ekonomi, sosial, dan budaya. Teknologi yang dipilih harus dapat langsung dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat dan mampu menciptakan kegiatan yang selaras dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, kerjasama DPR, arahan dan bimbingan DPR penting untuk penerapan alih teknologi. Nah, selanjutnya yang perlu mahasiswa pahami adalah terkait dengan metode pengabdian masyarakat. Ada banyak metode pengabdian masyarakat, ya, dan biasanya ini adalah berbasis pada penelitian. Yang pertama adalah ada 3. Yang pertama adalah ABCD, kemudian Community Based Research, kemudian Participatory Action Research. Jadi, metode pengabdian masyarakat ini adalah model-model penelitian tetapi berbasis pada kemitraan, berbasis pada komunitas, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu Asset Based Community Development atau disingkat dengan ABCD. Merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar, mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya, atau yang seringkali disebut dengan Community Driven Development. ABCD, ya, pendampingan ini menggunakan ABCD yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar yang dimiliki oleh pemuda atau komunitas masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merupakan aset yang berharga
bagi sebuah desa. Nah, metode ABCD ini juga bisa menjadi alternatif bagi mahasiswa ketika nanti kalian melakukan analisis situasi. Tahapan pelaksanaan ABCD yaitu ada 4 ya. Yang pertama adalah discovery, kemudian dream, design, dan destiny. Lanjut. Bagaimana dengan discovery? Yaitu proses pencarian yang mendalam tentang hal-hal positif, hal-hal yang terbaik yang pernah dicapai, dan pengalaman-pengalaman keberhasilan di masa lalu. Proses ini bisa dilakukan dengan wawancara apresiatif. Yang kedua, setelah melakukan wawancara apresiatif dengan masyarakat, dengan aset ya. Yang kedua adalah dream, yaitu berdasarkan informasi yang diperoleh dari tahap sebelumnya, maka kemudian mulai membayangkan masa depan yang diharapkan, mulai membayangkan perencanaannya. Nah, pada tahap ini, setiap orang mengeksplorasi harapan dan impian mereka, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, inilah saatnya orang-orang memikirkan hal-hal besar dan berpikir out of the box, serta membayangkan hasil-hasil yang ingin dicapai. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya adalah design, yaitu orang melakukan merumuskan strategi, proses, dan sistem, membuat keputusan, dan mengembangkan kolaborasi yang mendukung terwujudnya perubahan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu tahap di mana setiap orang dalam organisasi mengimplementasikan berbagai hal yang sudah dirumuskan pada tahap desain. Nah, tahap ini berlangsung ketika organisasi, ketika mahasiswa, contohnya secara kontinu menjalankan perubahan, memantau perkembangan dan mengembangkan dialog, pembelajaran dan inovasi baru. Jadi metode pertama yaitu ABCD. Yang selanjutnya yang bisa menjadi referensi mahasiswa KKN dan juga DPL yaitu metode Community Based Research. Apa itu? Yaitu sebuah kerjasama dalam penelitian dan saling menguntungkan antara peneliti kampus, dosen, dan mahasiswa dengan komunitas yang bertujuan untuk sebuah gerakan sosial dan perubahan sosial dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial. Jadi ini juga sesuai dengan salah satu tujuan pengabdian masyarakat, yaitu adanya terjadi perubahan sosial. Tahapan CBR yaitu ada 4. Lanjut. Yang pertama, tahap pertama yaitu laying foundation. Pengenalan terhadap gambaran umum kehidupan dan kondisi komunitas mitra penelitian melalui proses inkulturasi sebagai upaya trust building masing-masing pihak yang terlibat. Atau dalam konsep pengabdian yaitu berarti analisis situasi mitra. Step yang kedua yaitu planning. Pada tahap ini beberapa asumsi yang berhasil diidentifikasi pada tahap awal ditentukan dan dipilih mana yang menjadi prioritas utama untuk dijadikan pertanyaan penelitian, metode apa, dan bagaimana teknik analisisnya. Dalam konsep pengabdian yaitu setelah analisis mitra kemudian ditentukan masalah apa yang menjadi prioritas untuk pengabdian kepada masyarakat. Tahap yang ketiga yaitu analysis. Apa itu? Yaitu pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara dan alat, misalnya dengan melakukan deep interview, observasi, dokumentasi, FGD, storytelling, dan juga mapping komunitas. Dalam konsep pengabdian, setelah kita memetakan prioritas permasalahan, selanjutnya yaitu memetakan, merumuskan yaitu solusi untuk mencapai tujuan dari pengabdian masyarakat sesuai dengan analisis mitra.
Selanjutnya yaitu acting on finding. Hasil penelitian dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui beberapa format penulisan. Bisa buletin, artikel, newsletter, news release, kesenian rakyat, teater, drama, poster, film, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih acting on finding? Solusinya apa? Bentuk kegiatannya apa? Maka bisa dengan pelatihan, bisa kemudian memfasilitasi kebutuhan mitra sesuai dengan analisis, dan juga pengembangan program pendidikan. Nah, tema dan fokus yang biasa ada dalam community based research adalah keagamaan, pendidikan, gender, lingkungan, dan juga tata kelola demokratis. Dan ini juga menjadi tema, ya, beberapa tema dalam KKN Unisnu. Selanjutnya, metode yang terakhir dalam pengabdian masyarakat, ya, berbasis research yaitu PAR, Participatory Action Research. Apa itu? Yaitu penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan, ya, stakeholders, dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung, di mana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Ini juga sesuai, ya, dengan substansi pengabdian berbasis kemitraan. Apa saja sih tahapan dalam metode PAR? Yang pertama yaitu pemetaan awal. Pemetaan awal sebagai alat untuk memahami komunitas. Peneliti akan mudah memahami realitas problem dan relasi sosial yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu membangun hubungan kemanusiaan. Peneliti melakukan inkulturasi dan membangun kepercayaan atau trust building dengan masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Yang selanjutnya yaitu penentuan agenda riset untuk perubahan sosial bersama komunitas. Peneliti mengagendakan program riset melalui teknik participatory rural appraisal untuk memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial. Yang selanjutnya yaitu pemetaan partisipatif. Bersama komunitas melakukan pemetaan wilayah maupun persoalan yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, dalam analisis situasi dan mitra, ya, dosen pembimbing lapangan perlu memahami, perlu memberikan arahan terkait dengan bagaimana cara menganalisis mitra, bagaimana cara melakukan pemetaan, ya, terhadap kondisi mitra atau daerah mitra. Selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu merumuskan masalah kemanusiaan. Komunitas merumuskan masalah mendasar hajat hidup kemanusiaan yang dialaminya. Selanjutnya yaitu menyusun strategi gerakan komunitas, menyusun strategi gerakan untuk memecahkan problem kemanusiaan yang dirumuskan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian masyarakat komunitas didampingi peneliti. Dalam hal ini adalah pengabdi, membangun peranata-peranata sosial, baik dalam bentuk kelompok-kelompok kerja maupun lembaga-lembaga. Yang selanjutnya yaitu melancarkan aksi perubahan. Aksi memecahkan problem dilakukan secara simultan dan partisipatif. Oleh karena itu penting pengabdian berbasis kemitraan. Selanjutnya yaitu membangun pusat-pusat belajar masyarakat. Pusat-pusat belajar dibangun atas dasar kebutuhan kelompok-kelompok komunitas yang sudah bergerak melakukan aksi perubahan. Dalam konteks pengabdian, setelah melakukan strategi, maka kemudian ada pengabdian-pengabdian bentuk-bentuk, salah satunya yaitu bisa membangun pusat-pusat belajar masyarakat yang bisa dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan. Yang terakhir yaitu refleksi teoritis perubahan sosial.
Pengabdi bersama komunitas dan didampingi dosen DPL merumuskan teoretisasi perubahan sosial. Selanjutnya, nah itu adalah terkait dengan konsep pengabdian masyarakat berbasis kemitraan yang bisa menjadi bahan, menjadi bekal bagi mahasiswa KKN dan juga bisa menjadi bekal dan bisa menjadi arahan untuk mahasiswa KKN oleh dosen pembimbing lapangan. Terima kasih, semangat untuk mengabdi kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.